Hai guys, selamat datang di channel Elima Nenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Baik guys, kali ini kita akan bahas kisahnya dari si Michelle Huang Tile. Michelle Huang Tile ini adalah seorang gadis berusia 26 tahun, tinggalnya di California. Dia itu dulunya dari San Francisco tapi pindah ke California karena dia ngambil jurusan perawat di kampus itu. Nah, dia kuliah di Universitas Samuel Merritt di California, di Oakland tepatnya, dan dia juga ngambil praktek, sekolah prakteknya itu di rumah sakit namanya itu Kaiser Permanente Hayward gitu. Nah, dia praktek di situ, dan di satu hari di tanggal 27 Mei 2011 dia itu hilang. Jadi guru pengawasnya ini punya kecarian karena ada 8 orang dari kampus ini diambil untuk praktek di rumah sakit ini, tapi harusnya itu kan ada 22 orang berpasang-pasangan dalam satu grup, jadi ada 4 grup, tapi grupnya si Michelle sendiri hilang. Si Michelle ini hilang, nggak ada di saat itu, dan dia juga nggak ada tanda tangan atau segala macam ngasih laporan. Nah, guru pengawasnya ini bernama Lori keluar dari ruangan itu dan dia mencari ke parkiran. Ternyata di parkiran juga nggak nemu. Dilihat juga sama satpam juga bilang nggak tahu karena dilihat absensi itu, biasanya kan ada absensi yang keluar masuk, ternyata nggak ada keluarnya, hanya ada masuknya. Jadi ya udah dicarikan. Nah, itu di jam 7 malam di tanggal 27 Mei. Terus salah satu temannya bilang kalau dia tahu si Michelle ini saat itu keluar di jam 6.35, bilang permisi mau ngambil sesuatu barang di mobilnya. Mungkin itu teman satu grupnya itu gitu, karena ada 2 orang. Nah, setelah itu nggak kelihatan kan, dicek-cek juga CCTV, memang hilangnya itu dari parkiran gitu, nggak ada muncul sama sekali. Nah, di jam 9 malam mobil itu balik, mobil warna putih, jadi balik SUV balik ke parkiran itu, tapi begitu dilihat sama si guru pengawasnya, jadi dia kayak nyamperin gitu kan, kayak nunggu, oh ini dia udah balik orangnya, tapi mobil ini langsung mutar balik, langsung balik pergi meninggalkan parkiran itu. Nah, setelah itu ini kan curiga, guru pengawasnya ini apaan sih kok kayak gini, orang itu mobil jelas-jelas mobilnya si Michelle kok jadi pergi gitu. Nah, setelah itu dibuatlah laporan hilang ke polisi, dan besoknya itu ditemukanlah mobilnya itu yang warna putih, ditemukan nggak jauh dari lokasi rumah sakit itu. Dilihat itu parkirnya itu di tempat pengadilan Ponderosa gitu ya. Nah, parkir di situ, dan polisi melihat di dalam mobil itu ada isinya kayak kartu nama, tapi nggak tahu kartu nama siapa, dan juga ada darah-darah. Nah, karena nggak ada kabar, terus ditelepon lah nomor HP-nya, ditelepon nggak masuknya ke pesan suara. Terus polisi juga ngisi pesan suara itu kan, titipin pesan bilang kalau ini teleponnya kamu terima, tolong telepon balik ya gitu. Terus dikirim pesan dari nomor si Michelle itu bilang, maaf aku nggak bisa telepon balik karena HP ku lowbat gitu. Nah, katanya di jam 7 malam, di jam 7.30 tepatnya, di malam kemarin itu ada telepon ke bagian UGD rumah sakit, bilang kalau dia adalah Michelle di hari itu kan, di tanggal 27. Itu didapat informasi, jadi bilang Michelle. Terus Michelle ini bilang dia mau ngomong sama guru pengawasnya, tapi karena si bagian UGD ini bilang, maaf kami nggak bisa menyampaikan pesan itu, kami mungkin akan transfer telepon kamu ke bagian pengawas langsung ya. Terus si Michelle sendiri yang lagi telepon itu bilang, oh nggak perlu, soalnya aku hanya mau ngasih tahu, aku nggak bisa datang ke kampus ataupun ke rumah sakit karena aku harus pergi tiba-tiba nih, ada urusan, ayahku kena serangan jantung gitu. Nah, waktu itu karena terima telepon kayak agak mencurigakan gitu kan, dan polisi juga mencari tahu ayahnya si Michelle sama sekali nggak ada serangan jantung, nggak ada gejala itu gitu, dan polisi pun mulai curiga. Polisi ngulik-ngulik kehidupannya aslinya si Michelle. Ternyata si Michelle ini mungkin dapat dari kabar, dari teman, dari saudara, atau dari dunia sosial media dia. Polisi melihat bahwa si Michelle ini terlibat dalam suatu hubungan cinta segitiga. Nah, jadi si Michelle ini punya teman bernama si Giselle. Giselle ini sendiri teman SMA dia, ya kan? Mereka SMA bareng. Terus setelah kuliah mereka pisah.
si ini kuliah di San Jose, di kampus San Jose, dan dia ini kuliah di yang tadi Samuel Merritt. Nah pisah. Setelah itu si Giselle ini mengenalkan teman cowoknya. Biasa kan kita kalau teman kenalin gitu sama teman kita kan, teman cowoknya, teman cowok doang sih, bukan pacar. Namanya si Scott. Jadi kenalin sama si Michelle, ketemu nongkrong gitu kali, dan ternyata si Michelle sama Scott ini jadinya pacaran gitu. Nah setelah mereka dekat pacaran di tahun 2003 itu pasnya, mereka pacarannya nggak lama, hanya 1 bulan. Tapi setelah itu mereka jadi teman dekat gitu, hanya teman-teman biasa gitu kan. Nah di tahun 2003 itu juga Giselle sama si Scott jadian. Nah setelah mereka jadian, si Michelle ngasih tahu sama si Scott, mungkin karena teman dekat atau memang pernah jadi mantannya, kita nggak tahu. Jadi si Michelle ini bilang sama si Scott, oh iya aku dikasih tahu nih sama si Giselle kalau dia tuh lagi hamil tapi bukan anak kamu, tapi itu bakalan dia gugurin tuh, itu anak orang lain katanya. Nah karena kabar ini nyampe ke telinga si Giselle, dia pun kayak kesal, marah gitu kan sama temennya, malah teman dekat sendiri ngasih tahu seperti itu gitu. Dia kesal, dan si Giselle ini di tahun 2003 itu ya udah nggak berteman lagi lah sama sekali dengan si Michelle. Mereka masih pacaran nih si Giselle sama si Scott. Di tahun 2005 mereka akhirnya mau putus, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena si Giselle lagi mengandung anaknya si Scott. Nah mereka nggak jadi putus sampai akhirnya di tahun 2008 barulah mereka putus, karena saat itu ya mungkin namanya juga pacaran atau gimana gitu kan, pastilah ada debat-debat. Nah setelah mereka putus, si Giselle ini punya pacar baru, dan si Scott pun nggak terima karena tadinya kan mereka kan punya hak asuh bagi 2 nih, kadang ke si Giselle, kadang sama si Scott gitu. Terus karena sudah punya pacar baru, si Scott nggak terima kalau putri mereka, anak mereka berdua itu tinggal sama cowok baru gitu kan. Nah dia pun mengajukan ke pengadilan agar ini diambil gitu anaknya. Nah setelah itu ya udah hak asuh sepenuhnya di tangan si Scott. Terus di tahun 2009 mereka ketemu kan. Si Scott ini kan sudah pindah ke daerah California. Terus si ini ngikutin gitu kan, dia ngikutin tempat si Scott, dia akhirnya tinggal di situ. Yang mana itu juga lokasi tempat tinggalnya si Michelle, gak jauh dari situ. Nah setelah dia ngikutin, dia ngajak si Scott untuk minum kopi bareng. Nah dia juga bilang, aku kenal nih seseorang yang gak suka sama si Michelle, kayaknya bakalan mencemarkan nama si Michelle gitu. Dan si Scott pun gak terima, dia langsung keluar dari tempat minum itu dan disiram kopi sama si Giselle. Nah setelah itu si Giselle kan kesal ya, kayaknya si Scott dukung banget nih si Michelle nih, bener nih teman dekat nih pasti nih, selingkuh nih gitu. Nah setelah si Giselle buat masalah kayak gitu, maksudnya kayak kesal, dia pun akhirnya ngajak si Michelle untuk ketemu. Kita ketemu yuk, berteman lagi yuk gitu. Nah pada saat bertemu, dia ternyata masih dendam sama si Michelle. Dia bilang sama si Michelle, kamu nih gara-gara kamu loh kami jadi putus, kamu pengacaunya, kata dia gitu. Udah ternyata masih kesal gitu kan. Ya udahlah ya, hidup berlanjut lagi. Terus katanya di tahun 2011 ini si Giselle ini frustasi banget orangnya. Dia bahkan sampai pukul-pukul kepalanya pakai kunci gitu kan di waktu di mobil. Waktu ada si Scott, dan si Scott juga melaporkan ke polisi gitu, dan dia juga dibebaskan karena Scott hanya mengadu bahwa si Giselle ini orangnya temperamen atau kesal atau marahan gitu orangnya, emosinya nggak stabil. Nah dia juga ngancam-ngancam, bilang kamu masih selingkuh, kamu pasti berhubungan, kamu pasti gini, tentang si Michelle sama si Scott. Terus si Scott kan mengelak, dia bilang gak ada seperti itu, bilang aja iya. Terus dia juga kirim-kirim pesan, kata kasar sama si Scott gitu. Dan juga ada suara di telepon, ada juga suara pada saat nyetir mobil. Jadi di mobil dia juga teriak-teriak, bilang aku akan bunuh kalian berdua, karena kalian itu memang sejodoh, kalian memang sama-sama pembohong, kalian pantas karena
kalian itu nggak punya mimpi, kalian hanya merusak mimpi orang gitu. Dia juga ngirim pesan yang kasar sama si Michelle, bilang kalau dia itu merusak hubungan orang, bilang kalau dia nggak ada ini, nggak ada perasaan, dia hanya taunya berhubungan, merusak, dan pokoknya jadi pengacau gitu. Nah, dia juga sempat menghubungi salah satu temannya dari si Michelle. Mungkin si Michelle ini ganti nomor ya, di tahun 2011 itu dia tuh udah frustasi banget ya, jadi ganti nomor lah si Michelle ini, nggak bisa dihubungi sama sekali sama si Giselle. Dia menghubungi temannya si Michelle untuk ngasih nomornya, terus temannya itu nggak ngasih gitu kan, dan juga minta alamat rumahnya si Michelle, temannya itu nggak tahu, katanya nggak tahu alamatnya di mana. Dan pernah juga si Giselle ini telepon kampusnya si Michelle, bilang kalau dia adalah saudaranya atau temannya bernama Jamie. Dia minta agar dijemput sama si Michelle, jadi dia minta nomor teleponnya itu dari kampusnya itu, dan kampusnya nggak ngasih. Untung kampusnya nggak ngasih ya, terus ditelepon juga sama kampusnya itu nggak ngasih juga gitu. Nah, begitulah. Jadi polisi tahu lah kan ada orang yang menguntit hidupnya si Michelle, karena dilihat di mobil itu ada darah, dan dilihat juga di salah satu sepatu dari si Giselle ini ada darah juga, ada kartu nama juga, nggak tahu kartu nama siapa dalam mobil itu. Jadi polisi itu benar-benar mencurigai si Giselle. Nah, si Giselle ini pun ditahan meskipun mayat si Michelle masih belum ketahuan entah dia itu meninggal atau memang hanya hilang. Dia ditahan karena dengan bukti-bukti yang ada. Dan setelah dia ditahan 4 bulan kemudian, mayatnya itu ditemukan di antara Pleasanton dan Sunol. Jadi lokasi itu lokasi bebatuan gitu, yang canyon merah-merah, batu-batu gitu, dan dilihat mayat itu udah membusuk di situ. Dan dicari tahu si Giselle ini memang dia itu punya dendam kesumat gitu sama si Michelle. Di tanggal 3 hari sebelum si Michelle hilang, si Scott ngasih laporan ke polisi agar dilakukan penahanan atau pembatasan untuk si Giselle, jangan mendekat ke keluarganya gitu, karena dia itu terancam kayak orang yang menyerang gitu, melakukan hal yang gak enak, mengganggu kenyamanan. Dia tiba-tiba datang ke rumah si Scott, langsung masuk ke kamarnya putrinya tanpa izin atau permisi. Jadi itu nggak terima, dia nggak senang. Jadi dilakukan penahanan agar gimana gitu, agar jangan seenak-enaknya, itu kan membahayakan gitu mungkin pikiran si Scott. Nah, setelah itu kan hidupnya berkecamuk banget si Giselle ini. Terus di tanggal 26 dia itu datang ke kampus. Dia tuh kayak menyamar gitu sebagai mahasiswi. Dia tuh datang ke kampus Merit itu. Dia bilang dia adalah seorang mahasiswi yang butuh konseling gitu. Nah, saat si bagian admin ini mencari konselor atau penasehat, dan ternyata dicari tahu juga si adminnya ini bilang laporan, oh iya ada hilang sih, aku punya ada kartu hilang, kartu nama. Jadi kartu itu adalah kartu untuk anggota baru gitu, karena itu hilang dari mejanya si admin ini. Ternyata diambil sama si Giselle karena ditemui di dalam mobil si Michelle itu. Nah, setelah itu pembimbing dia pun di saat itu kan di satu ruangan. Kalau kata polisi, dia mengambil kartu nama itu. Jadi kartu nama yang tertinggal di mobil itu adalah kartu nama untuk member baru atau anggota baru di bagian praktek-praktek di rumah sakit itu gitu kan. Nah, di saat itu di tanggal 26 Mei, sehari sebelum kejadian, si Giselle masuk ke rumah sakit itu, dan jadi polisi udah mulai mencurigaikan kehidupan dari si Giselle. Dicari tahu juga bagaimana caranya melakukan itu, kenapa bisa. Ternyata kasus dari pengacara dari si Michelle, yang mana abangnya juga sendiri merasa sedih berat gitu karena kehilangan dari seorang kakak bernama Michelle ini, dan juga punya sepupu bilang kalau itu adalah ulah bejat dari si Giselle. Nah,
mereka bilang kalau si Giselle memang sengaja melakukan itu karena dia penuh dengan kecemburuan, dendam dan marah gitu. Makanya dia melakukan hal sekeji itu. Nah, sementara pihak pembela membilang memang betul itu dibunuh itu karena kecemburuan, tapi mereka meminta agar dilakukan penurunan tahanan karena itu nggak layak katanya masa tahanan dia. Nah, dicek juga si Giselle ini waktu itu di tanggal 26 Mei dia pergi ke kampus Merit, kampusnya si Giselle, ke sekolah perawat. Dia pergi ke bagian admin bilang kalau dia itu adalah seorang mahasiswi yang butuh bagian konseling, jadi perlu kayak mungkin dibimbing. Nah, saat itu adminnya sendiri pergi meninggalkan ruangan itu yang ada si Giselle di situ untuk mencari pembimbing atau konselor. Ternyata nggak ada, bahkan si Giselle-nya bisa nelpon 2 kali sehari, nelpon kampus perawat itu untuk nanyain apa-apa aja nanti kegiatan dan ngapain aja kegiatan. Dia ngaku sebagai Michelle gitu. Nah, di hari Jumatnya itu di tanggal 27 Mei si Giselle nelpon Kaiser Permanente, nelpon rumah sakit itu untuk nyari tahu jam berapa nanti si Michelle masuk kampus. Nah, di jam 9 dia juga kirim pesan ke temannya bagaimana caranya membuka kunci password iPhone gitu. Terus di hari tanggal besoknya setelah si Michelle hilang, dia pergi ke Apple Store, ke toko Apple untuk nanyain agar dibuka ini handphone itu. Dan bagian petugas dari Apple itu sendiri ngasih bukti bahwa dia yang membantu untuk membuka kunci dari HP itu gitu. Dia ngasih buktinya, misalnya siapa yang datang dan apa yang dilakukan, apa yang diminta gitu. Jadi DNA itu dibuka dan polisi juga melihat CCTV di sebuah tempat supermarket atau apa. Si Giselle lagi sibuk membalas pesan. Dia tuh membalas pesan itu sama semua isinya gitu ke orang teman-temannya dari si Michelle di HP itu. Jadi dia bilang HP kayak pesan-pesan dibalas-balas gitu. Dan darah di dalam mobilnya si Giselle itu adalah darah di si Michelle. Jadi nggak mungkin siapa lagi yang melakukan. Dan kartu nama itu juga si admin dari kampus itu mengasih tahu itu adalah kartu nama yang hilang dari kampus, dan yang datang saat itu adalah si Giselle. Nah, saat dicari di komputernya si Giselle, dia itu membuat pencarian di Google atau internet gitu. Dia mencari 300 kali bernama Michelle Lee. Dia nyari tahu gitu kan keberadaan Michelle Lee, dan dia juga nyari tahu di internet itu apakah bahan kimia bisa menaikkan serangan jantung tanpa meninggalkan jejak gitu. Dan juga dia bilang bagaimana cara mengetahui bagaimana cara menemukan orang yang tidak ingin ditemukan, misalnya menemukan orang yang hilang, dan bagaimana menguntit orang tanpa ketahuan. Dia cari itu, dan dia juga bilang bagaimana cara menimbulkan gejala serangan jantung. Dia bilang juga di mana tempat membeli potasium klorida, bahan kimia. Nah, setelah dilihat penyebab kematian dari si Michelle ini masih belum bisa dideteksi, dan pengacara bilang kalau itu jelas-jelas adalah Michelle itu dibunuh oleh orang. Dia itu diserang, si Giselle itu menyerang si Michelle di tempat parkir dan memasukkan si Michelle ke mobilnya sendiri, karena jelas dilihat darah-darah di dalam mobil itu adalah darah si Michelle. Bagian pengacara pembela dari si Giselle sendiri bilang itu adalah dampak dari kecemburuan dan hati dia yang memanas, makanya dia membunuh, dan mereka meminta hukuman yang diturunkan, hukuman tangannya, karena itu tidak wajar. Jadi, mereka juga bilang wanita mana yang tega mengasih tahu sama orang kalau memang itu dia bilang nggak selingkuhannya,
kenapa dia harus bilang sama si Scott bahwa anak dari yang dikandung dari si Giselle ini adalah bukan anak si Scott. Berarti kan nggak mungkin dia itu nggak suka sama dia, pasti mereka ini selingkuh. Jadi bagian pengacara pembela bilang gitu. Jadi mereka minta penurunan tahanan yang mana 25 tahun penjara gitu. Dan si Scott sendiri bilang dia sama sekali nggak pernah tidur setelah hubungan mereka pacaran yang di tahun 2003 dan mereka putus. Mereka sama sekali nggak pernah tidur bareng ataupun berhubungan bareng. Itu hanya ketakutan ataupun kecemburuan yang terlalu besar yang dipunyai oleh si Giselle. Jadi si Scott sendiri merasa Giselle itu orangnya memang sudah ada gejala penyakit gimana gitu, karena mencurigai orang tanpa ada bukti, hanya meluapkan kekesalan bla 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 bla. Tapi nggak tahu sih, kita nggak tahu juga ya guys. Kalau menurut aku si Michelle kan dia ngasih tahu seperti itu, berarti kan dia suka, atau dia mungkin mau membantu si Scott karena dia teman dekat, dia nggak mau si Scott dimanfaatin sama si Giselle. Menurut kamu gimana guys, dari tingkah si Michelle yang ngasih tahu sama si Scott bahwa si Giselle lagi mengandung bukan anak si Scott? Menurut kamu gimana kasus ini? Kalau menurut aku, cinta segitiga itu sangat sering ya terjadi dalam kehidupan. Jadi mungkin kita harus was-was kali ya akan orang yang kita kenalin. Kalau kita mau mengenalin cowok kita sama teman kita, harus waspada. Memang betul itu bisa terjadi. Bukan cowok dia sih, itu masih teman, tapi mungkin ya dia punya perasaan yang menggebu-gebu tapi dia belum melontarin atau belum ada pendekatan, akhirnya ya seperti itulah guys. Nah, saat itu katanya si Giselle ini waktu dia di penjara 25 tahun itu, dia tuh saat itu lagi hamil. Jadi dia terpaksa ya harus melahirkan dan membesarkan hamilnya itu di penjara. Dia melahirkan di penjara. Seperti itu nasib yang dia alami guys. Sampai 25 tahun, yang mana umur dia saat itu 26, jadi mungkin 50 tahun baru dia bebas. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Bagaimana komentar kamu tentang kisah dari si Giselle, Scott, dan si Michelle ini? Kasih komentar di bawah ya guys. Dan terima kasih buat waktu yang kamu berikan, atas partisipasi kamu buat nonton video ini. Dan see you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan kamu baik-baik dan stay positif. Bye bye.